Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ini ada sebuah pertanyaan ya. Bagaimana hukum syariat memandang berobat dari sakit? Bagaimana sih berobat? Ya, kalau kita sakit terus kita berobat itu bagaimana syariat memandang itu ya? Khususnya penyakit wabah ya. Apa posisi syariat dari tawakal ya? Kita sekarang lagi di wabah, berada di pandemi ya, di masa pandemi kita bagaimana syariat melihat kita, apakah berobat itu bagaimana? Ya, apa posisi syariat dari tawakal? Ya, perbandingannya atau tawakal itu dalam sudut pandang syariat itu seperti apa ya? Nah, kita melihat para pemirsa, syariat itu ketika memerintahkan kita untuk menjalankan semua jalan dan tindakan ya, berupa pengobatan dengan mengambil sebab. Jadi sebabnya misalnya kita sakit nih ya, sebab kesembuhannya adalah itu sebabnya ya, sebab kesembuhan kita insya Allah itu bisa berupa kita berobat ke dokter, minum obat gitu ya. Kalau pegel misalnya pijet gitu ya, itu sebabnya. Dan patuh pada hukum alam yang dititipkan oleh Allah pada kehidupan ini ya. Jadi bagaimana ketika kita apa namanya ada hukum sunatullah ya, obat-obatan diteliti bisa mengurangi atau menyembuhkan sakit perut ya, dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Nah, syariat juga menuntun untuk mengobati penyakit kepada para dokter ya. Gitu, kalau kita untuk berobat ya, mengobati penyakitnya dengan datang kepada para dokter, karena dokter ini adalah ahlu zikri ya, ya fasalu ahla zikri ya. Maka tanyalah ahli zikir ya, yang mana para ahli dalam bidang ini itu adalah para dokter karena kita sakit. Dalam banyak hadis dan riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berobat dan hal itu tidak bertentangan dengan tawakal. Ya, ini jadi konsep tawakal yang salah itu bagaimana sebenarnya? Nanti kita bahas ya. Bahkan tidak sempurna hakikat tauhid kecuali dengan mengambil beberapa sebab yang Allah letakkan pada akibat dari sebab itu dilandasi dari syariat dan takdirnya. Ya, jadi sebab kesembuhan nanti akibatnya bisa sembuh. Nah, Allah membuat ya akibat yaitu kesembuhan dari sebab-sebab yang kita jalani tadi. Nah, jadi gini, ada orang-orang yang tidak percaya berobat, lantas berkata seandainya ya, sembuh itu sudah jadi takdir, maka nggak perlu berobat, orang sembuh sudah jadi takdir kok. Kebalikannya, kalau sembuh itu bukan jadi takdir, bukan takdir, atau sakit itu takdirnya sakit ya, maka kalau berobat pun mau berobat gimana pun juga takdirnya sakit tetap sakit gitu. Ini orang-orang nggak mau berobat. Nah, ini sebenarnya salah ya, salah ya. Maka ada juga yang ngomong seperti ini, sesungguhnya sakit itu terjadi karena takdir Allah, dan takdir Allah tidak bisa ditolak atau dihapus. Ya sudah, kamu takdirnya sakit ya sudah, nggak bisa ditolak, nggak bisa dihapus. Nah, ini ya. Maka ini dibantah ya oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Obat-obatan, ruqyah itu adalah takdir Allah. Jadi kita minum obat, obat itu takdir Allah. Kita ruqyah, ruqyah itu adalah takdir Allah. Maka tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ini harus diperhatikan, takdir Allah ya dialihkan dengan takdir Allah lainnya. Dan beralihnya takdir Allah ini juga takdirnya. Jadi kita sakit, ini takdir Allah, betul kata Rasulullah. Terus kita minum obat yang menyembuhkan secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sembuh dengan sebab minum obat tadi. Ya. Nah, kita beralih dari sakit menjadi sembuh, itu takdirnya Allah. Nah, sembuh itu takdirnya Allah, sakit itu takdir Allah. Kita berubah dari sakit menuju sembuh ya dengan minum obat tadi, itu ya takdir Allah. Berubahnya kita jadi sembuh itu takdirnya Allah. Maka tidak ada yang keluar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan keluar dari takdirnya dalam hadis tadi ya, dengan cara apapun. Hal ini sebagaimana beralih dari takdir lapar, kemudian kita makan, terus kita kenyang. Jadi ketika lapar itu takdirnya Allah, kita tuh lapar ya. Ketika berubah dari kita makan tadi ya, itu takdirnya Allah, kita bisa makan ya. Kemudian beralih dari kenyang menjadi lapar ya, itu takdirnya Allah. Ketika beralih dari lapar menuju kenyang ya, itu adalah takdirnya Allah. Dan ketika kita kenyang itu juga takdirnya Allah ya. Jadi ada beberapa hal yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini.
apa tadi? Misalnya gini, takdir lapar, takdir haus, takdir panas, dingin, nah, dengan hal-hal yang menghilangkannya. Nah, dan sebagaimana beralih dari takdir musuh, ya, kita beralih dari takdir itu ada musuh Allah, itu takdir, ya. Kemudian kita berjihad, ya. Nah, itu jihad itu juga takdir, kita menang, itu juga takdir, gitu ya. Dan sebagaimana beralih dari takdir musuh dengan berjihad dan semuanya adalah berasal dari takdir Allah, yaitu sesuatu yang mengalihkan. Nah, kita tadi lapar, nah, makan itu sesuatu yang mengalihkan, ya, itu takdir Allah, ya. Yang dialihkan, ya, yang dialihkan berarti yang mengalihkan itu berarti menjadi kenyang, ya, itu takdir Allah. Yang dialihkan jadi lapar tadi, yang lapar tadi itu juga takdir Allah. Dan peralihan itu sendiri berubah dari lapar menjadi kenyang itu juga takdir Allah. Nah, jadi para pemirsa ya, tidak ada kemudian tidak bertawakal, itu tetap bertawakal ya. Akan tetapi seseorang yang berobat maka wajib baginya meyakini bahwa yang menyembuhkan secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala dan ia pula yang menciptakan obat. Segala puji bagi Allah yang dengan hikmahnya menciptakan penyakit dan dengan keutamaannya menciptakan segala penyakit dari segala macam penyakit itu ada obatnya. Jadi Allah keutamaannya adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala macam penyakit ada obatnya. Nah, di sini para pemirsa ya. Di sini kita melihat betul bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita ya semuanya itu adalah dalam bentuk takdir. Nah, jadi hukum berobat dari wabah terutama di era wabah sekarang ya kita ya kalau memang ada sesuatu yang kita rasakan gejala-gejala ya berobat ya. Nah, masalahnya sekarang ya itu di luar konteks ya bahwa rumah sakitnya misalnya penuh ya. Maka kita harus mengenali juga kepada orang-orang yang mungkin ya, lewat telemedicine dan segala macam itu bisa menjadikan kita tahu bahwa kita mungkin punya gejala-gejala semacam ini. Nah, yang penting adalah kita berikhtiar semaksimal mungkin. Jangan kemudian ya kalau sudah waktunya kena wabah ya sudah. Kalau misalnya di rumah aja ya waktunya kena wabah ya kena wabah. Kalau di luar ya bukan takdir kena wabah ya bukan seperti itu. Ya, kita tetap Rasulullah mengajarkan, ayo kita melakukan aktivitas berobat. Berobat ini kan ikhtiar. Nah, jadi kalau kita dalam kondisi sekarang wabah, ya ikhtiar kita memakai masker, menjaga jarak, tidak keluar rumah, menjauhi kerumunan. Saya harus keluar rumah, kalau nggak keluar saya tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi. Oke, keluar, tapi dengan yang urgent ya, nggak usah nongkrong ya kan, dengan yang urgent memakai protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, masker ya, double. Nah, itu bentuk ikhtiar kita. Nah, disinilah para pemirsa pentingnya bagaimana kita betul-betul mengakui ya bahwa tidak boleh kita itu tidak berobat, tetap harus berobat, tetap menjalankan protokol kesehatan itu adalah bentuk ikhtiar kita dan mudah-mudahan setelah itu menjadi sebab peralihan kita dari dari sakit menjadi sembuh. Nah, sakit itu sendiri adalah takdir Allah, sembuh juga takdir Allah, sarana untuk mengambil sebab-sebab ya agar bisa sembuh ya itu juga takdir Allah. Maka mudah-mudahan kita sehat semuanya, amin. Allahumma amin. Dan dari sini kita betul-betul memaksimalkan upaya dan usaha kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.